Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana memasang dan menyambung kabel pada radar atau otomatis pada tandon untuk mematikan pompa ketika persediaan air pada tandon bawah habis dan menyalakannya kembali ketika air pada tandon bawah sudah cukup. Seperti pada contoh video ini, yaitu ketika air pada tandon atas digunakan, maka airnya semakin lama akan semakin berkurang. Dan ketika sudah mencapai batas bawah, maka radar pada tandon atas akan menyalakan pompanya. Nah, sedangkan pada tandon bawah persediaan airnya sudah habis. Ya, mungkin karena sedang adanya perbaikan atau pada saat itu alirannya memang sangat kecil. Maka dari itu pompa tidak bisa mengalirkan atau mendorong airnya ke tandon atas karena kehabisan persediaan air. Hal ini bisa menyebabkan pompa menjadi panas dan tagihan listrik juga akan terus berjalan. Lalu bagaimana caranya supaya pompanya bisa mati ketika persediaan air pada tandon bawah habis dan menyalakannya kembali ketika persediaan air pada tandon bawah sudah cukup? Ini dia caranya. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Kalian bisa simak video ini baik-baik supaya mudah untuk memahaminya. Yang pertama, untuk instalasi pemipaannya, kalian bisa simak pada video ini ya teman-teman. Karena pada video tersebut sangat berkaitan dengan video ini. Oke, kemudian kalian harus punya dua radar ya. Satu dipasang pada tandon atas dan satu lagi dipasang pada tandon bawah seperti pada video ini. Setelah itu tinggal kita pasang dan sambungkan saja kabelnya pada radar atas dan bawah. Kalian siapkan juga kabel yang lumayan panjang ya untuk menyambungnya. Dan di sini akan saya tampilkan gambar. Anggap saja ini adalah radar ya teman-teman. Di sana tertulis ada A1 dan A2, kemudian B1 dan B2. Kemudian akan saya jelaskan sedikit buat teman-teman yang belum memahaminya ya. Intinya adalah jika kalian memasang kabel pada A1 dan A2, maka ketika air pada tandon habis, maka dia akan menyalakan pompanya. Dan ketika air penuh, maka akan mematikan pompanya. Atau bisa disebut juga untuk mengisi tandon. Sebaliknya, jika kalian memasang kabel pada B1 dan B2, maka ketika air pada tandon penuh, maka dia akan menyalakan pompanya. Dan ketika air habis, maka akan mematikan pompanya. Atau bisa disebut juga untuk membuang air atau menguras tandon. Jadi bisa dipahami ya teman-teman perbedaannya. Dan untuk instalasi pemipaannya sendiri juga tentunya berbeda ya teman-teman antara A1 dan A2 dengan B1 dan B2. Dan pada metode ini kita akan menggabungkan keduanya ya teman-teman. Oke, yang pertama kalian pasangkan lebih dulu kabel pada radar atas pada A1 dan A2 seperti pada video ini ya teman-teman. Kemudian kita tarik kabelnya menuju radar pada tandon bawah seperti ini. Setelah sudah, lalu kalian potong kabel dari A1 menjadi dua bagian seperti ini. Lalu sambungkan kabel A1 dengan B1 atau B2. Di sini saya akan menyambungnya pada B1 saja yang lebih dekat. Kemudian setelah sudah kita pasangkan lagi potongan kabel yang tadi pada B2 ya teman-teman. Setelah sudah kita tarik kabelnya lagi menuju ke stop kontak. Dan kita sambungkan pada salah satu kabelnya. Kita akan sambungkan pada kabel positif saja. Dan jangan lupa untuk mematikan aliran listriknya dulu ya teman-teman ketika akan menyambungkan pada stop kontaknya. Kemudian tinggal kita pasangkan saja colokan pompa pada stop kontaknya. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal saya jelaskan sedikit bagaimana cara kerjanya.
Di sini akan saya jelaskan dari ketika keadaan masih normal ya teman-teman. Jika dalam kondisi semua tandon penuh, maka radar pada tandon bawah dalam keadaan on atau tersambung, dan radar pada tandon atas dalam keadaan off atau terputus seperti pada gambar ini. Kemudian pada saat kita menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, maka semakin lama air dalam tandon atas akan semakin berkurang. Kemudian setelah air mencapai batas bawah, maka radar pada tandon atas akan berubah menjadi on dan menyalakan pompanya, kemudian mendorong air dari tandon bawah menuju ke tandon atas. Kemudian setelah air pada tandon atas sudah mencapai batas atas, maka radar akan berubah menjadi off kembali. Dan misalnya pada saat yang bersamaan kebetulan aliran PDAM-nya sangat kecil, bahkan sampai berhenti total, maka tandon bawah tidak bisa mengisi airnya kembali ya. Dan karena penggunaan air pada tandon atas terus berlanjut, maka persediaan airnya juga akan semakin habis lagi. Setelah air mencapai batas bawah, maka radar pada tandon atas akan berubah kembali menjadi on dan akan menyalakan pompanya kembali. Dan karena air pada tandon bawah terus didorong menuju ke tandon atas, maka persediaan air pada tandon bawah juga akan semakin habis. Dan setelah airnya sudah mencapai batas bawah, maka radar pada tandon bawah ini akan berubah menjadi off dan akan mematikan pompanya, walaupun radar pada tandon atas dalam keadaan on. Dan dengan off-nya radar pada tandon bawah ini adalah sebagai salah satu pengaman ya teman-teman. Dia memberitahu pada pompa bahwa persediaan air pada tandon bawah sudah habis, sehingga ketika radar pada tandon atas meminta pompa untuk mengisi air ke tandon atas, maka pompa tetap diam karena sudah tahu kalau persediaan air pada tandon bawah sudah habis, sehingga pompa tidak akan panas dan tentunya akan menghemat biaya listrik ya. Dan baru ketika persediaan air pada tandon bawah sudah mencukupi atau sudah mencapai batas atas, maka radar pada tandon bawah berubah menjadi on dan akan memberitahu pompa untuk segera mengisi tandon atas yang juga sudah kosong. Dan ini hanya berlaku ketika sedang terjadi masalah pada pasokan air dari PDAM saja ya teman-teman. Namun jika pasokan air dari PDAM lancar jaya, maka akan berjalan normal seperti biasanya, yaitu radar pada tandon bawah selalu dalam keadaan on dan hanya radar pada tandon atas saja yang bekerja. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat yang sedang membutuhkannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan silahkan tinggalkan komen yang positif ya teman-teman. Serta jangan lupa juga buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.